Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifila. Saya dari kelas Manajemen A semester 2 non reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan definisi kewarasan Islam, karakteristik kewirausahaan Islam, prinsip dan etika dalam berbisnis syariah, menyampaikan hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah, dan sedikit menceritakan tentang kenapa sih alasan saya ingin menjadi seorang pengusaha dan apa sih rencana kedepannya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep definisi kewirausahaan Islam. Apa itu kewirausahaan Islam? Kewirausahaan Islam yaitu adalah suatu usaha menciptakan, mengembangkan, dan penerapan ide maupun inovasi untuk menghasilkan suatu usaha bisnis yang dilandaskan secara syariat Islam dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan dari usaha bisnis tersebut. Dalam Islam ada pemisah antara dagang dan perusahaan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa karakteristik dalam perusahaan Islam, tentunya. Di antaranya adalah 1. Takwa, 2. Halal, 3. Tidak berlebihan, 4. Mengutamakan Allah, 5. Tidak riba, dan 6. Amanah, dan 7. Peduli, dan yang terakhir yaitu berilmu. Selanjutnya ada definisi dari prinsip bisnis. Apa sih prinsip bisnis itu? Prinsip bisnis sendiri adalah dasar kebenaran yang menjadi prinsip dalam berbisnis. Prinsip ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Prinsip umum yang tergolong prinsip umum ini terdiri lagi dari 1. Prinsip ilahiyah atau prinsip tauhid, yang kedua prinsip nabawi atau kenabian, yang ketiga prinsip adiliyah atau keadilan, yang keempat prinsip huriyah atau kebebasan, yang kelima prinsip musawah atau kesetaraan, dan yang terakhir prinsip tawaun atau tolong menolong. Nah, yang kedua ini yaitu, yang pertama kan prinsip khusus. Nah, yang kedua ini yang pertama kan prinsip umum. Nah, yang kedua ini prinsip khusus. Nah, prinsip khusus ini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada prinsip tabadulul manafi. Yang kedua ada prinsip pemerataan. Yang ketiga ada prinsip antaradin. Yang keempat ada prinsip adamul makhadir. Yang kelima ada prinsip albirru wa al-taqwa. Yang keenam ada prinsip al-musyarakah. Dan yang terakhir ada prinsip kitabiyah atau pendokumentasian. Nah, dalam hal berbisnis tentunya kita kan membutuhkan sosialisasi dengan orang banyak tuh. Nah, untuk kelancaran dalam bisnis kita ini membutuhkan etika. Apa sih etika itu? Etika adalah
akhlak atau adab yang terkait dengan ilmu, ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Nah, dalam kewirausahaan Islam ini ada beberapa etika, yaitu yang pertama, etika bersifat memberdayakan. Yang kedua, etika pembayaran upah. Yang ketiga, etika jual beli dan utang. Yang keempat, etika dalam pemasaran. Dalam pemasaran tersebut ada hal yang dilarang dalam pemasaran, yaitu diantaranya khiyonah, takrir, tadlis fi albi'i al muradobah, khisisi, tanajusi, muharramah, ikro, tablis, dan khitaman. Nah, masih terkait etika, yang terakhir yaitu etika kontemporer. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan tentang hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Kurang lebih hadisnya gini. Ada seorang laki-laki dari kaum Ansor datang untuk menemui Nabi untuk meminta sesuatu yang diperlukan. Lalu Nabi bertanya kepada orang tersebut, "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Dan ia menjawab, "Ada selembar alas yang biasanya digelarkan di rumah," kata orang tersebut, "yang sebagiannya kami pakai dan sebagainya kami gelar, dan sebuah kop atau gelas kop itu gelas yang biasa kami gunakan untuk meminum air." Lalu Nabi bersabda, "Coba Anda serahkan kepada saya kedua barang tersebut." Lalu laki-laki itu kemudian mengambil dan menyerahkan keduanya kepada Nabi. Nabi pun menerimanya. Kemudian Nabi menawarkan, "Siapakah yang mau membeli dua barang ini?" Seseorang berkata, "Saya siap membeli keduanya dengan harga berapa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah 1 dirham." Nah, Nabi pun menawarkan lagi hingga 2 atau 3 kali kalau nggak salah. Di situ terjadi tawar-menawar atau lelang, dan akhirnya orang tersebut kemudian menyerahkan singkat cerita, kemudian barang yang diberikan kepada Nabi itu sudah terjual, dan kemudian Nabi pun berkata kepadanya bahwa lebih baik kamu menjual barang dengan baik daripada kamu harus meminta-minta sehingga itu membuatmu menjadi noda di wajahmu. Kurang lebih seperti itu hadisnya, karena saya juga masih kurang hafal. Saya pribadi sendiri, saya tuh pengen jadi wirausaha. Alasan yang melandasi saya ingin menjadi seorang wirausaha diantaranya adalah saya ingin menuangkan ide-ide usaha
yang telah direncanakan sedemikian dan juga ingin lebih leluasa atas kendali saya di masa yang akan datang, di mana saya bisa mengatur sendiri bagaimana usaha saya ini bisa maju dan berkembang, dan dengan siapa saya akan bermitra untuk usaha saya. Selain itu, saya juga ingin membantu orang lain dengan mempekerjakan orang tepat untuk membantu perekonomian dari orang yang sedang bekerja dengan saya. Dan rencana saya untuk kedepannya, saya ingin membuka suatu usaha sembako, di mana sembako sendiri adalah salah satu kebutuhan primer yang tentunya mau tidak mau harus terpenuhi ya. Dan saya ingin memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan usaha sembako saya ini. Begitu cerita singkat tentang alasan dan rencana saya ke depan. Saya rasa itu cukup untuk menjelaskan bagaimana saya ingin menjadi seorang berusaha di masa yang akan datang. Oke, segitu saja penjelasan tentang kewirausahaan Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi, karena saya sendiri masih dalam tahap belajar dan ingin berkembang lagi. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.